Pertinggi ini guru sama niku murid kok. Aja. Iki kaya iku bulet ae kan mang pertanyaan. Kenal tapi males ngapa-ngapain. Nah, itu kurang ajar. Dulu saya belum mengenal itu sepatu. Hai, ketemu lagi sama kita. Kali ini kita bakal menjawab beberapa pertanyaan Q&A yang sudah kita posting di Instagram sekitar beberapa waktu lalu, 2 minggu kemarin. Dan inilah beberapa pertanyaan dari kalian semua. Oke. Langsung aja kita jawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman di Instagram. Jadi beberapa hari lalu kami share di Instagram Q&A dan ini kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang pantas dijawab aja. Karena beberapa pertanyaan ada yang agak porno. Agak saru. Ya, seru. Oke. Pertanyaan pertama. Pertinggi ini. Oke. Dari Mas Bayu ODG _ WA-nya Mbak Grace berapa? Takoli ya, John. Grace iku wis dipageri ya. Takoi nomor kowe, gak kira takei nomor Grace. Nomor iki Nomor Lama aku enggak lama. Nomor kita. kita itu adalah Oke, next. Dari Dewi Rizky. Nama wedok iku, nama wedok. Wedok kae jadi bapak nih. Bapak Rizky. Dewi. Oke. Lanang lah Jono. Dewa lanang. Jadi Seru. pertanyaannya pertama manggung di mana, Mas An? Aduh iki Tadi Saya lupa ini. Kapan ya? Dong di Sukun itu apa itu dulu itu? Kanjuruan. Aku sandalan tok lho. Oh. Ya. Dulu pertama manggung di acara underground ya itu ya? Acara underground kayaknya ya. Ya. Pertama kali manggung, seingat saya di acara underground itu sekitar tahun berapa ya? 2003 2004 lah. Ya. Di acara Klaker ada namanya Kelayatan keras. ya di daerah Kelayatan itu kita main bareng beberapa band punk, hardcore dan ada band metal. Pokoknya dulu kita masih cupu-cupu waktu itu. Belum ada Kevin, belum ada Siani. Jadi yang tersisa yang masih hidup tinggal dua ini aja personil brigade yang lama. Ya, ikut apa jenenge? Waktu dulu saya belum mengenal itu sepatu. Jadi saya masih pakai sandal ya, namanya anak muda. Oke, next. Dari siapa ini? Dari siapa? Berikutnya. Dari Inyo. Kalau pas lagu Grace, Mas Gale mesti jarang nyanyi. Kenapa? Nah, kok kenapa? Saya jawab saya sebagai Grace ya. Iya. Mungkin Kenapa? terlalu menghayati begini, Oh, terlalu iya. menghayati jadi agak menitikkan air mata. Iya. Atau mungkin penontonnya sudah tahu semua lagunya jadi enak aja, aku masih nyanyi. Sudah dijawab. Next. Ini dari revandi.id. Asal mulai terbentuknya Brigade 07 apa, Mas? Terus arti angka 07 apa, Mas? Asal Siap. mula, silakan. Aku. Loh, biar tahu. Oh, iya, Asal apa. bicara brigade, Iya, Pak. iya, Terus iya. biar ayo opo. Karo ku sih 07 babi. Ya, terus? Terus 07 SMA 7. Lulusan lah. Dulu pernah SMA sempat, tapi saya sama Kevin enggak. Kita gak sekolah. Iya, kita nggak sekolah, langsung kuliah. Lahir procot kuliah langsung. Langsung sekolah kan. Kalau sebenarnya Cukup. Kawut. Jadi ngawut ini. 07 itu dari nama SMA kami. Waktu pertama bentuk band ini kami adalah siswa dari SMA 7 Negeri Malang.
kenapa kok dinamakan kok ada brigadenya? Brigade itu kayak sebuah kumpulan teman-teman gitu loh. Jadi dulu waktu kita berlatih itu banyak yang ikut anak-anak, nggak tahu, nggak ngapa-ngapain di dalam ya guyon-guyon tok, tapi mesti melo. Jadi studio ini mesti rame dan sing main ya mek ikut tok. Ya begitu akhirnya tercetuslah nama Brigade 07. Nah kenapa kok Brigade 07? Biar itu kan Blink 182 ya, terus Sum 41. Nah akhirnya kita pilih lah yang nama yang tidak lazim dan Smash tidak 69. menjual dan tidak menjual Brigade 07 gitu. Saya akan bacakan pertanyaan dari Usman Ali. Yung Gangsu Wih. atas nama Yung Gangsu. Selamat anu dapat. Brigade 07 komposisi materi lagu-lagu Brigade sangat enak. Sebagian orang bilang musik Jepangan. Influen dari mana? Terus lirik-liriknya ngena banget. Caranya gimana? Ada orang bilang kalau dapat lirik yang enak harus sering-sering galau. Apakah begitu Mas Brigade 07? Monggo dijawab Mas Monggo Chandra. dijawab. Influence bermusik kami sih beda-beda ya, enggak Mas Chandra beda, saya beda, Mas Galih beda, Mas Hani juga beda. Kalau saya sih memang cenderung ke band-band Jepang kayak gitu, Amerika juga. Kimochi kenapa? Pang. Film-film Jepang. Terus kalau lirik enak atau enggak? Iya, apa Lirik. Kalau lirik sih sebenarnya semua itu nggak bisa instan. Nawak-nawaku kayak gitu. Lek kalian pengen bikin komposisi yang enak, latiano, ya kan, sembari berharap Tuhan menurunkan ilham buat kalian. Akhirnya kalian pinter-pinter dewe satu saat seperti itu. Jadi nggak iso, saya terus jadi lagu enak, enggak. Iya. Dulu lagu kita juga nggak enak, iya kan? Sampai sekarang sih. Sampai sekarang juga nggak enak. Benar seperti Apa itu. mesti harus galau? Ayo, Bisa jadi. Bisa jadi. Semua itu bisa jadi. Kenapa terus galaunya? Kakak terus kamu lirik. Nggak mesti harus galau. Nggak mesti Kadang harus kita seneng pun kita bisa bikin lirik. Kadang kita cinta ke teman kita. Waktu boker pun bisa jadi lirik. Ya, kadang kita sayang sama pacarnya teman juga Bisa. kadang bisa. Ya, cuma nggak Tapi boleh. hindari. Ya hindari. Nanti kayak Chandra. Oke next. Oke, kali ini pertanyaan dari Ana Selvia _ISTR. Istri. Sukses terus buat Brigade 07. Mau nanya, yang ciptain lagu Grace itu siapa dan terinspirasi dari siapa? Oke. Pertanyaan buat sekali. Aku ya. Jadi kebetulan yang bikin liriknya sama nadanya si Grace adalah saya pribadi. Inspirasinya dari wanita terdekat saya. Jadi kayak apa ya? Ya bisa dibilang pacar lah ya. Dia ngomong apa? Gak usah kan hamil. Ya jadi saya membuat lagu untuk seorang wanita yang saya sayangi. Ya liriknya simple karena itu berasal dari dalam hati. Akhirnya muncullah Grace. Grace itu adalah nama tengah dari nama panggilan dari wanita tersebut. Ya. Terus kita rencananya Hani mau bikin judul Kekasih yang Tidak Diangkat. Iya. Kalau enggak LDR fuck off. LDR fuck off. Iya. Oke. Next. Oke, pertanyaan berikutnya dari Aldino MHR Rizal. Kapan manggung di UB? Next. Ya undangan. Berikutnya dari Afid Sanis. Kasih beberapa alasan kenapa Brigade 07 bisa bertahan dan konsisten di bidangnya dalam waktu 16 tahun ini. Satu lagi, gimana cara Brigade mengatasi jika ada beberapa personil yang kehilangan semangat untuk buat ngeband? Coba jawab. Pak jawab ya. Yo. Jawab Mas Kevin. Oh, 16 tahun. band kalau sudah umurnya sekian gitu kan ya, itu berarti ada bukan komitmen, tapi di antara kami berempat itu sudah menjadi suatu kebutuhan. Musik adalah kebutuhan kami.
kita nggak bisa lah tergantikan ketika kita mandek musik terus ganti hobi mancing gitu, nggak bisa. Terus ketika kita bermusik itu ya nothing tulus kayak gitu. Misal kita tidak bisa menghasilkan apa-apa, ya hobi kayak orang mancing lah, kita mancing, kita nggak dapat ikan juga nggak masalah kan, tapi kan kita juga pasti tetap senang hati melakukan itu. Terus tipsnya buat teman-teman yang pengen bertahan, bandnya bertahan lama dan bisa survive, yaitu golek konco sing passionnya podo karo umak kayak gitu kan. Lek passionnya podo karo umak, Itu bajingan. benar. Karo umak berarti saya yakin nanti pasti bertahan. Kita sepertinya kayak ini ya, mendapat kutukan kayak gitu. Kita masuk band-bandan tapi nggak bisa keluar kayak gitu. Itu sweet of curse berarti. Kutukan yang manis. Jadi kalau kalian pengen band-bandan, cari teman yang suka ngeband juga. Benar. Jangan cari teman yang suka ngopi. Iya. Gak kira maju bandmu. Atau Di sini ngotot band-bandan, di sini ngotot ngopi. jangan cari band temen yang pengen terkenal tapi males ngapa-ngapain. Nah, Kayak itu kurang ajar. Katanya Mas Adon jangan kayak taek kayak gitu kan. Tidak gitu. Itu sih. Ada tambahan dari teman-teman kira-kira? Ya, sama. Oke, next. Silakan membaca. Ini. Wah. Ulangi. Ya apa Langsung Mas, baca pertanyaan. carane gedeno band pang? Gedeno band pang Mas, ya apa carane? Silakan sekalian Caranya jawabannya. apa? Sekalian jawabannya. Sebagai anak pang. Lah iki guru sama niku murid kok. Ajar. Jawab. Siapa jawab? Kita jawab ya. Boleh, Jawab. silakan. Gimana caranya membesarkan band punk, Mas? Apa ya? Ya mungkin lebih fokus ke bukan gimana caranya membesarkan, mungkin kalian lebih fokus ke konsisten aja di jalur kalian itu, maupun masih kudu band punk, masih kudu band pop lah, segala macam all genre. Maksudnya kalian lebih fokus ke konsisten berkarya dan berusaha promosi dengan baik gitu. Jadi kalau semuanya bisa kalian lakukan dengan benar, terkenal itu adalah sebuah resiko dari usaha kalian. Jadi ya gak usah fokus gawe band kepingin bandmu gede ku, gak bakalan iso gede bandmu, soalnya fokusnya gak nang karya. akhirnya pansos, kalian tahu pansos kan? Benar. Panjat sosial gitu. Jadi gak fokus nang karya nih. Jadi gini teman-teman, suatu band itu dinilai dari karyanya, bukan gayanya kayak gitu loh. Bener, karya dulu, gaya kemudian. Seperti itu. Jangan gaya dulu lalu berkarya. Akhirnya bobot dari karya kalian tuh gitu-gitu aja. Iya. Sebentar. Dan mungkin juga seringlah membaur dengan komunitas kalian, sering-sering berkumpul, sharing-sharing bareng, nggak cuma Coli satu bareng. komunitas ya. Mungkin komunitas lain juga membaur, ada acara apa, silakan datang. Iya. Komunitas ngaji Teman-teman teko, kalian. ya kan. Komunitas gereja teko. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Tepuk tangan sih. Mars. Hah? FDR Mars. Oh iya. Mars. Mas, opo gak personal brigade 07 sing angel dijak latihan utawa paling males ngono? Lek sing paling bijak cekno dadi band solid ngono. Hah? Apa sih? Titik koma. Kano lho. Kalau pertanyaan Mas, ngono. enak enggak personil brigade Iya. itu sing angel di jalatian balas ngono. Lek sing paling bijak, Iya. lek sing paling bijak. Cekno dadi band solid ngono. Takoki sing paling males sama sing paling bijak sapa? Gitu loh mungkin ya. Ayo siapa yang jawab? Coba. Tak jawab sih. Aku ngerti jawabanmu kae. Oke. Kalau untuk yang males mungkin mesti ada lah, mungkin males itu dari sekian banyak itu bukan males ada, cuma lebih kebanyakan karena apa ya? Bukan. Banyak kesibukan lah. Banyak kesibukan. Jawabannya terlalu diplomatis kon. Banyak kesibukan, tapi itu yang males pasti ada.
Sopo? Dan itu Sopo? wajar lah. Yang paling males Sopo? iki kayak Iku bulet ae kan mang pertanyaan. Pertanyaannya aku kapan absen latihan coba? Nah, kadang Aku dia absen tuh latihan. nggak datang tapi nggak ngasih kabar gitu. Kenapa? Gitu. Moro-moro ilang. Siluman moro bener iki. Aku pernah gak sih Siluman nganu jalan. latihan? Gelek. Absen latihan? Pernah Gak ya? pernah. Terus ini juga Pernah ya? mungkin Kamu tidak absen. merespon. Oh gitu ya. Kalau saya sih Gitu pasti ya, ada. gitu ya. Tamu. Yang paling Kalau rutin latihan. Mas Chandra sama Mas Gali. Itu Soalnya pasti. kalau saya nggak datang nggak jadi latihan biasanya. Terus yang paling bijaksana saya jawab ya. Bukan saya yang jelas, Chandra biasanya. Yang paling bijaksana itu Chandra, soalnya dia pemikirannya Enggak salah pemikirannya. enggak terlalu jauh gitu. Tadi katanya ngomong mengemukakan pendapat itu lebih berpikir dia. Jadi dia Akhirnya nggak lebih salah betul. Iya. Salah betul. Tapi si Chandra ini sangat memikirkan hati teman-temannya yang lain gitu. Jadi iki keputusannya kayak gini, kira-kira Kevin ya apa, kira-kira Hani ya apa, iso nggak gitu. Jadi yang saya tahu seperti itu menurut saya paling bijaksana ya si. Atas ngerti aku. Oke next.